Alkisah, di suatu desa, tepatnya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, hiduplah seorang gadis yang tinggal dan lahir dari keluarga yang sederhana. Gadis tersebut bernama Leng-Leng Anjani. Leng-Leng Anjani merupakan gadis yang memiliki paras sangat cantik jelita. Bukan hanya parasnya, namun sifatnya yang sangat lemah lembut dan juga sopan berhasil menjadi daya pikat tersendiri bagi dirinya. Banyak warga desa setempat dan juga terutama para pemuda yang memuja-muja Leng-Leng Anjani. Mereka memuja Leng-Leng Anjani sebagai gadis yang sangat cantik di desa tersebut. Leng-Leng Anjani dikenal sebagai kembang desa di desa tersebut. Namun, belum ada pemuda satupun yang berhasil menaklukkan hati seorang Leng-Leng Anjani. Hingga pada suatu hari, Leng-Leng Anjani pulang dari pasar. Ia berencana untuk singgah sebentar mampir ke ladang miliknya, hanya sekedar untuk mengambil sayur yang sudah siap panen. Namun saat di ladang, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sebuah buah. Buah tersebut adalah buah apel. Namun jika dilihat-lihat lagi, apel tersebut terlihat berbeda dari apel lainnya. Apel lainnya terlihat masih muda dan juga hijau, sedangkan apel yang dilihat oleh Anjani memiliki warna yang cukup kontras dengan apel lainnya. Apel tersebut berwarna merah terang dan juga sangat besar jika dibandingkan dengan apel pada umumnya. Leng-Leng Anjani pun tertarik untuk mendekat. Saat mendekat, dia tercium bau yang sangat menyengat. Bau tersebut tercium sangat manis dan juga memikat. Leng-Leng Anjani yang tadinya hanya ingin sekedar mendekat, menjadi terhipnotis ingin memegangnya. Saat memegangnya, Leng-Leng Anjani tiba-tiba saja langsung memetik buah tersebut. Dia sempat melihat-lihat sebentar, sampai akhirnya dia memasukkannya ke dalam tas dan membawanya pulang tanpa memikirkan apa dampak dari dia membawa buah tersebut pulang. Sampai di rumah, ia bingung ingin mengapakan apel tersebut. Mengapa aku membawa apel ini pulang? Padahal terlihat mengerikan seperti ini. Ini kan buah apel yang tidak lazim. Bagaimana kalau nanti terjadi apa-apa? Leng-Leng Anjani pun bingung ingin mengapakan apel tersebut. Sampai ia mencium bau yang sama seperti yang tadi tercium di kebun. Tiba-tiba Mbak terhipnotis untuk kedua kalinya. Ia ingin memotong apel tersebut. Saat dipotong, apel tersebut tidak ada bedanya. Terlihat putih dan terlihat segar. Tanpa pikir panjang, Anjani langsung memakan sepotong apel tersebut. Saat dimakan pun terasa segar. Lalu tanpa pikir panjang juga dia langsung menghabiskan seluruh sisa dari apel tersebut. Sampai keesokan harinya, Anjani merasakan sakit yang luar biasa pada seluruh tubuhnya ketika bangun. Ia sempat bingung, apa yang terjadi dengan tubuhku? Kenapa sangat sakit sekali? Anjani lalu langsung lari untuk melihat ke arah cermin. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan muridku? Kenapa banyak luka seperti ini? Ternyata di seluruh tubuhnya terdapat banyak sekali luka. Luka tersebut berupa kudis berdarah. Kudis-kudis berdarah tersebut hampir muncul di seluruh tubuh Anjani. Anjani pun sempat bingung dan juga bingung ingin berbuat apa. Ia tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa. Sampai ia memutuskan untuk beristirahat kembali, dan dia berharap semoga besok harinya kudis-kudis tersebut bisa sembuh secara total. Sampai di keesokan harinya lagi, Leng-Leng Anjani kembali merasakan sakit, bahkan 2 kali lipat lebih parah. Leng-Leng Anjani lalu melihat kembali ke arah cermin. Betapa terkejutnya dia saat melihat seluruh tubuhnya ini bahkan penuh dengan kudis-kudis bernanah. Ia bahkan sempat menangis. Bagaimana bisa kulitku menjadi seperti ini? Kemarin padahal dengan separah ini. Leng-Leng pun bingung. Ia menangis dengan sangat bingung. Bagaimana bisa kulitnya yang dulunya mulus sekarang berubah menjadi penuh kudis seperti ini? Lalu
mendengar kabar bahwa Leleng Anjani terkena penyakit menyeramkan. Warga yang mulanya menyanjung-nyanjung Leleng Anjani pun menjadi mengucilkan. Bahkan mereka tak segan-segan untuk mencaci Leleng Anjani. Mereka mengatakan dasar si penyakitan, dasar pembawa sial, dan lain sebagainya. Bahkan Leleng Anjani pun sempat putus asa dan menyerah dengan penyakit yang dideritanya tersebut. Banyak orang yang berspekulasi bahwa Leleng Anjani mungkin saja terkena kutukan. Mereka mengatakan sebaiknya Leleng Anjani segera diseret keluar dari desa ini, karena bisa saja nanti suatu saat ia akan membawa malapetaka kepada desa ini. Para kepala desa pun setuju dengan hal itu. Mereka mengarahkan beberapa orang untuk menyeret Leleng Anjani untuk keluar dari desa tersebut. Sampai suatu hari, Leleng Anjani benar-benar dibawa keluar. Leleng Anjani yang saat itu keadaannya lemas pun tidak bisa untuk melawan. Ia hanya bisa pasrah, dibawa oleh beberapa orang tersebut, diseret, dibawa keluar dari desa. Sampai di suatu hutan, ia ditinggalkan di sana dengan keadaan tangan diikat pada sebuah pohon yang amat besar. Leleng Anjani hanya dapat menangis pilu di sana. Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Sebenarnya apa ini? Tuhan, apabila emang ini salahku, mohon ampuni aku ya Tuhan. Tolong kembalikan aku seperti semula. Lalu datanglah seorang perempuan berkerudung putih yang menghampiri Leleng Anjani. Ia mencoba untuk membuka ikatan yang menjerat Leleng Anjani. Leleng Anjani pun merasa terusik dan bangun dari tidurnya setelah lelah menangis tadi. Ia menengok ke arah kanan dan kiri mencari sosok yang telah menyelamatkan dirinya dari jeratan tali itu. Siapa kau? Ada kejujuran saya apabila kau ingin menyembuhkan penyakitmu itu. Rujukan sewu, tapi aku tidak tahu itu di mana. Pergilah ke arah selatan sana, maka kau akan menemukan penolongmu nanti, Leleng Anjani. Tapi Leleng Anjani pun merasa bingung karena setelah mengatakan wanita tersebut bergerak kemana. Leleng Anjani dengan segala kebingungannya lalu kembali berpikir, mana wanita itu? Apakah aku perlu mengikuti saran wanita tadi untuk pergi ke air terjun rujukan? Tapi aku tidak tahu di mana tempatnya. Akhirnya setelah lama berpikir, Leleng Anjani pun nekat untuk pergi ke sana walaupun ia belum tahu tempat itu di mana. Ia mengikuti petunjuk wanita tadi dengan pergi ke arah selatan. Rintangan demi rintangan ia hadapi saat perjalanan menuju ke sana. Ia menghadapi rintangan tersebut dengan hati yang sabar dan juga keberaniannya, tekadnya untuk sembuh. Berjam-jam kemudian setelah menempuh beberapa kilometer jarak, ia akhirnya menemukan sebuah sungai, yaitu Sungai Bengawan Solo. Ia yang sudah letih, haus dan juga lapar, langsung berlari dan meminum rakus air sungai tersebut. Sampai ia selesai minum air tersebut, ia lalu menatap kosong ke arah air yang dengan derasnya mengalir. Ia bingung, apakah ia bisa melewati air tersebut mencapai air terjun Grojogan Sewu. Lalu datanglah seorang pria tampan yang menunggangi kerbau.
Ia yang merasa iba melihat Leng-Leng Anjani melamun di tepi sungai pun menghampirinya dan menanyainya. "Wahai gadis malam, kau sedang apa di sini?" Leng-Leng Anjani yang saat itu mendengar suara seorang pria pun langsung menengok ke arah belakang. Belum sempat ia menjawab, tiba-tiba pria itu berkata lagi, "Kau sedang apa di sini? Namaku Daman. Apakah kau perlu bantuanmu, Nona?" Leng-Leng Anjani pun menjawab, "Tuan, aku ingin ke air terjun Grojogan Sewu untuk menyeberang Aku tidak tahu cara untuk menyeberangi sungai itu, Tuan." Pria tersebut pun merasa iba dengan Leng-Leng Anjani. Lantas ia menawarkan bantuan. "Tentu aku bisa menolongmu, Nona. Siapa namamu?" Leng-Leng pun menjawab, "Benarkah Tuan, kau bisa menolongmu? Namaku Leng-Leng Anjani. Jika bisa, aku ingin meminta bantuan Tuan untuk sekarang menyeberangkan aku ke sana, Tuan." "Oh, Leng-Leng, tentu saja aku bisa. Naiklah ke kerbauku dan kita akan ke sana sekarang, ke air terjun yang kau maksud itu." Leng-Leng yang sudah bergabung langsung mengiyakan ajakan Daman untuk menaiki kerbau. Setelah keduanya menaiki kerbau, Daman pun membaca mantra, dan seketika kerbau tersebut melayang dan dalam sekejap bisa menyeberangi sungai Bengawan Solo. Bahkan beberapa menit setelahnya, Daman dan juga Anjani tiba di air terjun. Anjani melihat air terjun tersebut merasa sangat lega dan juga senang. Tanpa pikir panjang, ia langsung turun dari kerbau tersebut dan berlari menuju ke air terjun Grojogan Sewu. Di sana ia mandi dan juga membersihkan luka-lukanya menggunakan air terjun tersebut. Sampai ia selesai, ia datang menemui Daman. "Daman, aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau mengantarku ke sini. Penyakitku bisa sembuh." Daman yang saat itu melihat Anjani selesai mandi pun sangat terpana, karena bagaimanapun juga gadis yang tadinya mempunyai luka di sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi gadis yang amat sangat cantik. Lalu Anjani pun mengucapkan terima kasih kepada Daman. "Aku mengucapkan terima kasih sekali, Daman. Aku memiliki hutang budi yang besar kepadamu. Apakah kamu menginginkan sesuatu?" "Sama-sama, Anjani. Sebenarnya aku tidak perlu balas budi. Tapi jika kau meminta, aku memiliki satu permintaan kepadamu, Anjani. Apakah kamu mau menjadi istriku?" Anjani yang mendapatkan ajakan tersebut merasa sangat terkejut dan juga bingung. "Benarkah Tuan? Tapi kita baru saja bertemu tadi. Apakah ada alasan tertentu, Tuan?" "Wahai Anjani, sebenarnya aku adalah jodohmu yang dikirimkan Tuhan untukmu. Wanita yang kau temui tadi di hutan itu adalah utusan Tuhan untuk menemuimu. Aku adalah jodohmu, Anjani. Terimalah aku." Anjani yang terkejut dengan apa yang dikatakan Daman tadi pun merasa bimbang, sampai pada akhirnya ia menerima Daman. Mereka pun akhirnya hidup bahagia dan memilih untuk tinggal di tepi Bengawan Solo, di tempat pertama kali mereka bertemu. Lambat laun, daerah tepi Bengawan Solo tersebut dihuni oleh banyak orang. Banyak sekali penduduk yang ingin tinggal di sana dikarenakan tempatnya yang subur. Beberapa waktu kemudian, tahun demi tahun telah berlalu. Lalu
Desa tersebut berubah menjadi desa yang makmur. Penduduknya sudah sangat banyak dan juga banyak juga pengunjung yang datang ke sana dan memilih untuk menetap. Dan sekarang ini desa tersebut